Gak kerasa SNBT UTBK 2024 tinggal menghitung hari nih. Jadi buat teman-teman yang mau tahu nih gimana sih cara manajemen waktu yang tepat supaya bisa dapetin skor 700++. Nah, kira-kira berapa ya target soal yang harus kalian kerjakan dan juga durasi waktu yang harus kalian permainkan dalam manajemen waktu ini. Buat kalian yang mau tahu info lengkapnya, cek video kita kali ini yuk. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu. Kali ini kita akan ngebahas seputar manajemen waktu dalam pengerjaan SNBT UTBK 2024. Kita bakal ngebahas berapa sih pengerjaan soal minimum yang harus bisa kalian kerjakan dengan maksimal, kemudian berapa soal yang bisa kalian tinggalkan dahulu supaya nanti kalian punya spare waktu untuk balik lagi ke soal yang belum bisa, dan berapa soal yang kalian mungkin bisa tembak gitu. Dari skema ini bisa memungkinkan kalian untuk bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu, stay tune terus ya. Poin pertama yang bakal kita bahas adalah di subtes penalaran umum. Nah, penalaran umum ini waktu yang dialokasikan dari panitia SNPMB adalah 30 menit. 30 menit untuk 30 soal. Paling tidak di bagian PU ini kalian harus bisa mengerjakan 20 soal. 20 soal yang benar-benar kalian tahu, kalian pahamin, dan kalian memang benar-benar bisa gitu. Kalian yakin untuk menjawabnya dengan waktu 15 menit. Itu yang pertama ya, teman-teman harus mengalokasikan 20 soal itu dengan waktu 15 menit. Nah, jadi teman-teman bisa mengalokasikan waktu sebanyak 15 menit untuk 20 soal. Itu khusus untuk yang PU. Sisa soal yang lainnya kalian bisa tinggalkan 7 soal yang kalian rasa susah atau yang kalian ngerasa kalian gak bisa ngerjain. Kalian bisa skip 7 soal. Kemudian ketika kalian udah selesai nih ngerjain yang 20 soal tadi dengan waktu 15 menit, kalian bisa balik nih ke soal yang belum kalian kerjakan. 7 soal tadi dengan durasi waktu 10 menit. Untuk 7 soal 10 menit, maka rata-rata alokasi waktunya untuk satu soalnya jauh lebih lama dibandingkan dari yang tahap pertama tadi ketika kalian mengerjakan 20 soal 15 menit gitu. Jadi kira-kira teman-teman bisa perkirakan nih 7 soal ini memang soal-soal yang kalian rasa kalian gak bisa, emang kalian kira itu susah gitu. Nah, kalian alokasikan waktunya itu 10 menit untuk mengerjakan 7 soal itu. Selanjutnya sisa soalnya kan tinggal 3 soal nih. Nah, 3 soal itu kalian bisa nembak. Jadi alokasi waktu untuk kalian nembak ini sebanyak 5 menit. Jadi kalian nembaknya memang butuh strategi juga. Gimana strateginya kalian bisa cek di video kita yang lain tentang trik nembak SNBT UTBK 2024. Untuk PPU ini soalnya ada 20 soal dengan waktu pengerjaan 15 menit. Jadi rata-rata soal yang harus kalian benar-benar bisa kerjakan dengan kalian lihat soalnya langsung kalian jawab, itu kira-kira ada 12 soal. Nah, 12 soal ini kalian bisa kerjakan dengan waktu 7 menit. Jadi ini benar-benar soal-soal yang menurut kalian ketika kalian baca, oh ini jawabannya, oke, langsung dijawab kayak gitu. Jadi benar-benar soal-soal yang memang kalian pahamin gitu. Jadi kalian harus benar-benar persiapan juga ya untuk bisa menjawab soal-soal yang model kayak gini. Kemudian sisa soalnya kan ada tinggal 8 soal lagi ya. Nah, 5 soalnya ini bisa kalian alokasikan untuk soal-soal yang menurut kalian susah. Jadi kalau
kalian lagi ngerjain soal, kalian rasa ada yang susah, yang bener-bener kalian nggak tahu, kalian bisa skip dulu. Tapi maksimal kalian skip soal-soal itu hanya 5 soal. Jadi hanya 5 soal yang bisa kalian skip untuk kalian jawab nanti gitu. Jadi dari 8 soal itu mungkin adalah 8 soal yang kalian rasa susah. Jadi 8 soal ini yang tadi ketika kalian ngerjain itu kalian skip dulu gitu. Kalian skip dulu karena menurut kalian susah, itu nggak apa-apa. 8 soal maksimal ya. Sedangkan yang 5 soalnya lagi ini kalian bisa alokasikan untuk mengerjakannya itu dalam waktu 10 menit. Sedangkan 5 soalnya ini kalian bisa alokasikan untuk kalian kerjakan dengan waktu 5 menit. Jadi satu soal dapat alokasi waktu 1 menit. Untuk yang 5 soal ini kalian bisa kerjakan dengan waktu 5 menit, dan juga yang 3 soal sisanya itu bisa kalian gunakan dengan waktu sisa yang tersedia untuk kalian nembak. Nah, lagi-lagi nembak jawabannya itu sesuai dengan trik yang pernah kakak jelasin di konten yang lainnya ya, tips and trik nembak UTBK 2024. Selanjutnya untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis itu ada banyaknya 20 soal dengan alokasi waktu yang disediakan oleh panitia adalah 25 menit. Untuk menghadapi 20 soal PBM ini kalian bisa mengerjakan 12 soal yang memang benar-benar kalian ketahui. Jadi kalian disarankan untuk mengerjakan 12 soal yang memang benar-benar kalian ketahui nih, tanpa kalian ragu-ragu. Nah, 12 soal itu kalian alokasikan dengan waktu sebanyak 15 menit. Kemudian sisa soalnya tadi akan ada 8 ya. Nah, 8 soal itu kalian bisa alokasikan waktu untuk 5 soalnya ini dengan waktu 7 menit. Kemudian 3 soal lainnya kalian bisa gunakan dengan cara nembak. Nembaknya ini dengan sisa waktu yang memang tersedia. Untuk 3 jawaban yang nembak ini dengan alokasi waktu 3 menit kalian bisa cek tips and triknya di konten kita. Selanjutnya untuk subtes pengetahuan kuantitatif. PK ini yang semula kemarin ada 15 soal ternyata sekarang direvisi ya teman-teman. Jadi ada 20 soal sebanyak 20 menit. Nah, jadi untuk soal-soal PK ini kakak sarankan kalian memang benar-benar bisa mengerjakan soal minimal 13 soal. Kalau memang 13 soal ini yang memang benar-benar kalian rasa kalian bisa jawab, ketika kalian lihat nih soalnya kalian tahu jawabannya, kalian langsung kerjain deh. Minimal itu ada 13 soal. 13 soal yang memang benar-benar kalian bisa kerjakan. Nah, 13 soal ini bisa kalian kerjakan dengan alokasi waktu maksimal 12 menit. 12 menit untuk 13 soal itu kan berarti rata-ratanya hampir 1 menit ya. Untuk satu soalnya hampir 1 menit. Walaupun nggak nyampe 1 menit. Nah, ini memang benar-benar soal yang kalian rasa mudah-mudah ya. Itu kalian dahului dulu untuk kalian kerjakan. Selanjutnya ada sisa soalnya itu 7. Nah, 7 soal sisanya itu kalian bisa alokasikan untuk 4 soalnya dengan mengerjakan dengan waktu sisa. Waktu sisa maksimal yang kakak sarankan adalah 5 menit. Nah, jadi 5 menit ini kalian gunakan untuk mengerjakan 4 soal. Maka satu soalnya rata-ratanya bisa lebih dari 1 menit. Nah, jadi untuk 4 soal ini dengan waktu 5 menit kalian bisa mengerjakan 4 soal itu. Nah, selanjutnya untuk 3 soal lainnya kalian gunakan trik nembak tadi. Nah, nembak jawaban khusus PK ini juga ada triknya ya teman-teman. Kalian bisa cek di konten kita lainnya yang tentang nembak jawaban khusus PK, oke? Nah, jadi gitu teman-teman, kira-kira simulasi manajemen waktu ketika kalian nantinya mengerjakan soal SNBT UTBK 2024. Selanjutnya di bagian subtes literasi nih, ada yang pertama ada literasi bahasa Indonesia, kemudian ada literasi bahasa Inggris. Nah, untuk literasi bahasa Indonesia ini juga kemarin ada perubahan soalnya. Untuk literasi bahasa Indonesia karena soalnya itu kan panjang-panjangnya nantinya berupa teks-teks gitu, jadi kakak sarankan ke kalian untuk maksimalin ketika kalian mengerjakan soal-soal yang memang kalian rasa kalian memang udah tahu jawabannya dengan cepat. Nah, untuk yang pertama kalian bisa minimal banget nih ngerjain 15 soal dulu deh. 15 soal yang memang benar-benar kalian rasa kalian tahu dan bisa jawab dengan cepat. Nah, alokasi waktu maksimal ketika kalian mengerjakan 15 soal itu yang kakak sarankan adalah maksimal 22 menit. Jadi untuk 22 menit kalian mengerjakan 15 soal. Selanjutnya akan ada 10 soal yang tadinya itu kalian skip dulu untuk kalian lihat lagi nantinya. Nah, selanjutnya kalian bisa kerjakan lagi nih. Kalian kembali lagi ke soal yang belum dikerjakan. Kalian bisa kerjakan minimal 7 soalnya. 7 soalnya ini kakak sarankan kalian menggunakan waktu maksimal sebanyak 12 menit. Jadi 7 soalnya ini bisa kalian kerjakan dengan waktu maksimal 12 menit. Kemudian sisa soalnya itu ada 3 nih. 3 soal ini di waktu-waktu akhir kalian bisa gunakan trik nembak jawaban tadi. Nah, nembak jawabannya juga dengan trik ya teman-teman. Nah, nembak jawabannya ini berarti dengan alokasi waktu sisanya yaitu sebanyak 3,5 menitan. Tapi kalau kalian ngerasa masih bisa menganalisis dan juga membaca soal 3 soal sisa
sisanya itu kalian juga nggak apa-apa banget untuk bisa menerka-nerka dan menjawab perkiraan soal yang kalian baca itu. Selanjutnya untuk subtes literasi bahasa Inggris. Literasi bahasa Inggris ini ada sebanyak 20 soal dengan alokasi waktu sebanyak 30 menit. Agak mirip dengan literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris ini juga kan soalnya panjang-panjang ya. Jadi teman-teman harus bisa manajemen waktu di sini. Kakak sarankan minimal banget kalian bisa mengerjakan soalnya itu di awal 12 soal. Jadi 12 soal pertama yang kalian rasa memang kalian bisa, kalian pahamin dan kalian tahu jawabannya, itu minimal banget 12 soal. Dengan waktu pengerjaan maksimalnya 15 menit. Jadi 15 menit itu kalian bisa mengerjakan 12 soal. Kemudian kan akan ada sisa soalnya itu sebanyak 8 soal. Nah, dari 8 soal yang belum kalian kerjakan itu kalian bisa kembali lagi dan kalian bisa kerjakan sebanyak 5 soal deh minimal. Minimal 5 soal dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, 5 soal ini kan bakalan soal-soal yang kalian rasa sulit gitu ya, makanya kalian tinggalkan sebelumnya. Nah, jadi ketika kalian ngerasa itu sulit, maka alokasi waktu yang kakak sarankan juga itu sebanyak 10 soal. Nah, 10 soal untuk mengerjakan 5 soal, maka rata-ratanya itu satu soalnya sebanyak 2 menit kalian mengerjakan. Nah, jadi kalian bisa punya spare waktu yang agak lebih nih untuk mengerjakan soal yang kalian rasa itu sulit. Selanjutnya, kalian bakal tersisa 3 soal nih. Nah, 3 soal itulah yang kalian gunakan trik untuk nembak jawaban. 3 soalnya ini juga memiliki sisa waktu 5 menit. Jadi kalau kalian memang ngerasa bisa ngerjainnya tanpa harus nembak, kalian masih bisa menganalisis soalnya juga nggak apa-apa banget. Tidak disarankan juga kalian untuk langsung nembak. Jadi memang dikembalikan lagi ke kemampuan dan juga rasa percaya diri kalian untuk bisa menjawab soal-soal SNBT UTBK 2024. Selanjutnya untuk penalaran matematika. Penalaran matematika ini akan ada sebanyak 20 soal dengan alokasi waktu 37,5 menit. Dengan spare waktu yang cukup banyak itu, teman-teman bisa mengerjakan 20 soal. Nah, jadi rata-rata yang bisa kakak sarankan nih ke kalian adalah yang pertama, kalian di awal minimal banget coba deh kerjain minimalnya itu 12 soal. 12 soal awal yang memang kalian rasa kalian bisa ngerjain dan kalian yakin jawabannya itu betul. Nah, kemudian selama kalian mengerjakan 12 soal itu, kakak sarankan hanya dengan waktu 24 menit. Jadi maksimal banget kalian lihat waktu bahwa kalian bisa mengerjakan 12 soal itu 24 menit. Jadi rata-ratanya satu soalnya kalian mengerjakan dengan waktu 2 menit. Selanjutnya akan ada sisa 8 soal yang tadinya itu kalian tinggalkan dahulu karena kalian rasa itu susah. Nah, dari 8 soal ini kalian bisa mengerjakan 5 soalnya. 5 soalnya ini dengan alokasi waktu sebanyak 10 menit. Kalian bisa manfaatkan waktu sisanya untuk nembak jawaban. Nah, kalau kalian memang udah mentok nih benar-benar nggak bisa menganalisis dan memperkirakan jawabannya lagi, kalian tinggal nembak jawabannya itu untuk 3 soal sisanya gitu teman-teman. Nah, untuk trik dan nembak jawabannya itu kalian bisa cek di konten kita yang lain tentang trik dan nembak jawaban di SNBT UTBK 2024. Dan untuk pengetahuan kuantitatif kita juga punya trik jitu untuk nembak khusus PK. Nah, jadi cukup sekian informasi kali ini. Kalian jangan lupa stay tune terus di sosial media GEP supaya kalian gak ketinggalan info PTN terlengkap lainnya. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang info-info terbaru terkait ujian mandiri PTN nih. Jadi teman-teman stay tune terus, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum, see you, bye-bye.